Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Berkat rahmat perlindungan juga saya yang dewasa kita bisa berjumpa pada hari ini di Lab IPA bersama-sama untuk nanti mengikuti pembukaan penerapan hal positif, kebiasaan positif yang nanti akan dilakukan oleh guru penggerak. Yang terhormat Bu Dut selaku guru penggerak dan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini memang eranya kita harus mengubah mindset kita dari sebelumnya. Mungkin dalam pembelajaran sekarang ada dicetuskan guru penggerak, dari sekian kebijakan Bapak Menteri itu salah satunya adalah guru penggerak gitu. Jadi itulah yang bisa nanti mengubah mindset Bapak Ibu ke depan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dilakukan sehubungan nanti kita membina Bapak dan Ibu guru kita, kemudian anak-anak kita terutamanya di sekolah, sehingga dia bisa belajar dengan baik. Nanti apa yang ada di guru penggerak, kemudian bagaimana nanti praktek baik yang ingin dikembangkan oleh guru penggerak, Bapak Ibu bisa mengikutinya nanti, bahkan nanti bisa mempraktekkannya, sehingga sedikit tidak dari awal Bapak Ibu sudah ditulari oleh guru penggerak, arti digerakkan untuk kita berubah bersama-sama menuju nanti visi-misi kita bisa tercapai. Kemudian untuk Udut nanti silakan lakukan apa yang dilakukan sesuai dengan rencana, terapkan. Kemudian yang harapkan tidak hanya berhenti di sana. Seandainya nanti menemukan masalah di kelas, silakan jangan mentok pada masalah itu, silakan cari jalan keluarnya. Sehingga nanti berlanjut masalah yang dihadapi bisa nanti diatasi. Diharapkan juga Bapak Ibu juga begitu nanti masalah apa yang dijumpai di kelas terhadap anak, jangan didiamkan sampai di sana, silakan lanjut carikan jalan keluarnya sehingga anak-anak menjadi nyaman untuk belajar. Target Bapak dan Ibu juga tercapai, potensi dasar yang Bapak Ibu sampaikan bisa tercapai, sehingga nanti Bapak Ibu merasa senang juga mengajar, kemudian anak yang diajar juga merasa senang. Apalagi sekarang kita tidak bisa mengajar hanya diberikan ceramah saja, tapi anak harus diikutsertakan. Kemudian kita memberikan materi sesuai dengan perbedaan individunya, gitu. Masing-masing anak mempunyai kekasan tersendiri, nah itu kita harus pahami betul mana anak yang cepat menayangkan gambar dan sebagainya. Jadi ada perbedaan gitu. Terima kasih Bu Dut sudah menggagas dan mengawali mempraktekkan apa yang didapat di guru penggerak. Pada hari ini sosialisasi tentang praktek baik dari guru penggerak secara resmi yang kita. Ya, saya selamat mengikuti sosialisasi, kemudian Dut selamat menularkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan ini banyak nanti teman-teman guru kemudian anak-anak tergerak untuk bisa melakukan pembelajaran jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih. Yang akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, terima kasih di sini dalam acara kita berbagi. Jadi saya sebut ini berbagi bukan seminar, karena dalam hal ini saya sendiri pun masih tahap belajar. Jadi nanti apa yang disampaikan mari kita diskusikan sama-sama. Semoga ini nanti bisa diterapkan baik di kelas maupun di sekolah kita. Nah, adapun yang akan saya sampaikan hari ini Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan modul di guru penggerak. Nah, barangkali pertama saya akan perkenalkan diri dulu. Jadi nah, adapun modul yang akan saya sampaikan hari ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, barangkali di pikiran Bapak Ibu sudah tahu budaya positif itu kayak apa, kemudian yang mana sih dikatakan positif. Jadi seperti itu.
Kemudian, nah ini nama saya Bapak Ibu ya. Kemudian saya merupakan ini calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bandung. Nah, kita lanjut saja. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Kita langsung saja ke materinya. Jadi, nah ini Bapak Ibu, nanti materi budaya positif akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama adalah apa sih itu budaya positif? Nah di sini jadi apa itu budaya positif? Kemudian yang kedua adalah mengapa budaya positif itu harus ada di sekolah? Kenapa itu harus ada di sekolah? Dan yang ketiga, teori-teori apa saja sih yang mendukung tentang budaya positif tersebut? Dan yang terakhir adalah bagaimana wujud nyata budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Kabupaten Semau tersebut. Oke, nah kita langsung mulai satu persatu Bapak Ibu. Jadi apa itu budaya positif? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu budaya positif dikenapi, tetapi perlu kiranya saya menjelaskan sedikit. Bisa dilihat Bapak Ibu ya? Bisa ya? Bisa. Jadi budaya positif itu, ini sudah dikatakan di sini, budaya positif itu merupakan kebiasaan yang disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi ketika sebuah kebiasaan dilakukan dalam waktu yang cukup lama, maka itu dan itu positif, maka itu bisa dikatakan sebagai budaya positif. Sudah membudaya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Ya, jadi kalau sudah lama kita lakukan dan membudaya di kelas kita, maka nilai-nilai karakter akan terbentuk pada diri anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus berpihak pada siswa. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa itu berpihak pada siswa. Ya, jadi segala sesuatunya kita dituntut sekarang pendidikan itu harus memihak siswa. Kalau dari dulu kan guru center gitu kan, teacher center, nah mungkin itu berubah jadi student center Bapak Ibu. Ya, dan ini saya yakin sudah diterapkan di kelas maupun di sekolah kita. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa budaya positif itu ada di sekolah gitu ya? Kenapa harus ada? Nah, sebagai seorang guru, nah di sini saya sudah memberikan ulasan sedikit. Sebagai seorang guru yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting. Betul nggak Bapak Ibu? Penting nggak budaya positif itu? Penting. Ya. Jadi penting itu untuk apa? Ya. Jadi itu untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Jadi karakter anak kita akan kuat Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama, barangkali kurang jelas, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kreatif, gotong royong, kemudian ada global, kemudian ada bernalar kritis dan lain-lain. Jadi itu nanti karakter-karakter seperti itulah yang nantinya harus ditumbuhkan kepada anak didik kita, ya. Nah itu sesuai dengan profil pelajar. Nah kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Apa saja sih teori-teori yang mendukung budaya positif itu? Jadi yang pertama, nah di sini yang tuliskan adalah teori kontrol. Nah ini sering terjadi miskonsepsi. Nah ini juga sudah disampaikan, ini sering terjadi miskonsepsi. Miskonsepsinya berada di mana? Beradanya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selalu berilusi bahwa kita itu boleh mengontrol siswa kita. Padahal sesungguhnya kita itu tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Maka inilah yang dikatakan ilusi, gitu. Kemudian yang kedua, ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan dikatakan positif, belum tentu Bapak Ibu. Jadi tidak semua penguatan yang kita berikan itu positif dan efektif, itu tidak semua. Tapi terkadang kita menganggap apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ke anak kita itu positif.
Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita kan sering lakukan itu ya, membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, padahal tidak, belum bisa. Jadi belum bisa kita membuat orang lain merasa bersalah itu sudah menguatkan karakternya, belum tentu. Kemudian kita lanjutkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita masih beranggapan bahwa kita itu memiliki hak untuk memaksa? Kayaknya sering gitu ya. Bahkan di rumah-rumah kita sering memaksa anak kita melakukan apa yang kita anggap benar. Padahal itu ilusi saja. Jadi belum tentu, karena memaksa itu nggak bagus ya. Oke, sebenarnya mereka sudah punya pikirannya masing-masing. Tetapi kita karena beranggapan oh saya orang dewasa, saya berhak memaksa mereka. Padahal enggak seperti itu. Nah, maka dari itu ini ada yang kita lakukan itu namanya stimulus respon. Jadi stimulus respon itu kayak teori behavioristik, kan masih ingat ya? Jadi ada stimulus tentu ada respon, kan seperti itu. Padahal enggak semata-mata seperti itu. Coba saja Bapak Ibu memberikan stimulus di kelas, terkadang nggak ada respon dari siswa. Itu yang sering kita lakukan karena kita selalu berilusi, jadi bahwa kita bisa memaksa mereka untuk melakukan keinginan kita. Nah, seperti itu. Jadi ini lawannya. Jadi yang melawan teori stimulus respon itu adalah teori kontrol. Nah, di sini banyak dijelaskan, mungkin tidak semua saya akan jelaskan ya. Jadi ada realita kita sama katanya di teori stimulus respon ya enggak. Apakah kita sama? Enggak kan? Ya tidak. Jadi itu belum tentu. Semua orang melihat hal yang sama, padahal enggak semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kan tidak ya. Jadi tidak. Jadi kita berusaha memahami bahwa pandangan kita itu berbeda. Itu yang harus kita pahami. Dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu. Saya lewati saja ya. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang ini. Nah, kemudian banyak yang muncul pertanyaan. Bagaimana cara kita membuat murid kita disiplin? Apakah ini muncul di benak Bapak Ibu? Muncul ya, kan cara nih ngain murid itu disiplin ya. Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid itu? Kemudian apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau mungkin kepala sekolah? Atau bahkan mungkin orang tua? Atau murid itu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sering muncul di benak kita. Nah, kemudian sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apa sih itu disiplin? Terkadang kita sering menganggap bahwa disiplin itu adalah apa? Apakah menghukum adalah berarti kita mendisiplinkan siswa? Bisa dikatakan seperti itu gitu kan? Tetapi sesungguhnya itu agak melenceng sedikit, bukan itu saudara. Jadi kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nggak mesti menghukum baru disiplin itu ada, nggak mesti. Jadi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bosen saja nih dan kalau perlu dilakukan, tetapi kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu yang hidang, nanti yang bisa aja ngomong yang hidang di kelas ampunan sampai menghukum. Karena itu hukuman terkadang kita selalu berpikiran ketika dia dihukum berarti dia akan disiplin gitu ya. Nah, kalau menurut teori disiplin itu tidak katanya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi anak itu harus merasa merdeka dulu. Merdeka itu artinya bebas, tapi bebasnya nggak bebas banget gitu ya. Ada teori kontrol di sana. Jadi itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya kenapa sih orang disiplin? Nah, ada 3 alasan orang itu berbuat disiplin. Jadi mereka punya alasan. Oh, saya harus disiplin. Tujuannya itu apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sehingga ada hukuman disiplin. Jadi itu tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan.
Karena kita biasa sekali melihat orang yang disiplin diberi penghargaan, beri imbalan. Jadi ada konsep anak, oh saya mau dapat penghargaan, saya mau dapat imbalan, maka kita harus disiplin. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu adalah alasan orang untuk berperilaku disiplin. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu bentuk budaya positif yang kita lakukan di kelas. Barangkali ada mungkin Bapak Ibu yang belum melakukan, nah mungkin besok atau kapan bisa melakukan ini di kelas, jadi membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kalau di sekolah kita kan punya banyak peraturan ya, tetapi bukan keyakinan. Apa yang membedakan? Ini, mengapa ada keyakinan? Mengapa penting ada keyakinan? Saya langsung saja jawab. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu abstrak Bapak Ibu, jadi nggak ada poinnya. Kalau peraturan ada poinnya. Mereka bersifat memaksa. Nggak bahwa ini poin sekian, nggak bahwa itu ini terjadi. Nah seperti itu tuh merupakan peraturan. Tetapi kalau keyakinan nggak seperti itu. Keyakinan itu nah mungkin seperti ini. Jadi keyakinan itu, nah kita disuruh pakai helm. Tujuannya untuk apa? Agar menjaga keselamatan. Itu kan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita mencuci tangan pakai masker. Untuk apa? Agar kita terhindar dari penyakit. Nah itu kan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau keyakinan itu landasannya adalah nilai kebajikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang universal, nah itulah keyakinan. Jadi penting ini kita buat di kelas. Nah saya langsung saja ke contoh keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan di kelas kita? Yang pertama ini bisa Bapak Ibu pakai. Setiap anggota kelas perlu belajar. Apakah itu memaksa? Memaksa enggak kan? Nah, setiap anggota perlu belajar. Karena memang kita belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Perlu kita bersenang-senang di kelas. Merasa nyaman. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini tidak ada hukuman Bapak. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Tidak ada teman yang memaling, tidak ada teman yang mengambil punya orang. Nyaman. Setiap anggota kelas perlu melakukan itu. Jadi ini bisa Bapak Ibu pakai di kelas untuk menciptakan keyakinan di kelas kita. Nah kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan keyakinan kelas itu? Itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi ada segitiga restitusi, di mana restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan itu. Bukan ditebus kesalahan, tapi belajar bahwa kita itu harus harus tahu bahwa kita salah, kemudian bersedia untuk memperbaiki. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu? Jadi ada 3 sisi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Seandainya nanti Bapak Ibu menemukan siswa yang bermasalah di kelas, misalkan terlambat atau apa, Bapak Ibu bisa lakukan dengan metode segitiga restitusi. Jadi bukan mencari kesalahan mereka, bukan membuat mereka merasa bahwa mereka itu salah dan harus dihukum, bukan. Melainkan pertama, stabilkan identitas mereka dulu. Bagaimana caranya? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Misalkan seperti itu. Kemudian tetapi, nah, ada kata tetapi berikutnya, ya. Kemudian berikutnya lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Maka anak itu tidak akan takut berbicara sama kita. Ada manusia yang sempurna. Ibu pun juga nggak sempurna, kan? Kemudian saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu cara ketika anak didik kita melakukan kesalahan di kelas. Dan ini sudah saya terapkan, nanti berarti kita bisa tonton sama-sama apa yang sudah salah. Kemudian selain menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Jadi pertama, padahal kamu bisa melakukan, nah ini mungkin kontroversi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seolah-olah kan mereka bisa melakukan lebih, tetapi kamu kan nggak melakukan itu. Nah, gitu berarti kamu tidak melakukan itu. Terima kasih sudah tidak melakukan itu. Kalian sama sebenarnya. Gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu seperti itu Bapak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinannya.
artinya apa sih yang dia yakini? Misalkan begini, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati ya kan? Nah, kan kita sudah membentuk kesepakatan kelas kan, jadi apa ya? Kemudian bisa juga Bapak Ibu menanyakan seperti apa kehidupan yang nanti kamu inginkan. Kan misalkan Bapak Ibu gitu, sebenarnya kamu menginginkan jadi apa sih? Nah, seperti itu. Mereka akan berpikir, Ibu ini, oh saya mau jadi pilot, saya mau jadi polisi. Oh kalau mau jadi polisi ya, terus namanya saya harus disiplin. Nah, seperti itu. Jadi tanyakan keyakinan mereka mau apa sih? Nah, itu. Oke. Kemudian, nah ini video barangkali nanti terakhir saya akan putarkan videonya. Kemudian, nah itu kebetulan saya sudah melakukannya. Oke. Nah ini adalah wujud budaya positif yang ada di SMP 4. Jadi ini sudah dilakukan di SMP 4. Yang pertama kita kan melakukan upacara bendera setiap hari Senin, kemudian sembahyang, mengawali pembelajaran kita berdoa. Ini juga Bapak Ibunya ikut berdoa. Kemudian anak-anak ini program literasi. Kemudian ini ada kantin kejujuran. Kemudian ini ada sesi bersih-bersih. Nah itu adalah wujud budaya positif yang sudah ada di SMP Negeri 4 pada saat ini. Dan menurut saya ini sudah sangat baik gitu ya. Kemudian nah, wujud budaya positif di kelas apa? Nah ini kebetulan sudah saya lakukan, yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah di sini ada foto anak menginginkan apa, nah, saya suruh mereka nulis di depan. Kemudian nah, seperti itu. Kemudian saya juga ini apa sih sebenarnya? Nah, ini saya mengirimkan di awal karena saya ingin anak itu belajar sesuai dengan apa yang mereka mau. Maka saya menerapkan yang namanya asesmen non kognitif. Saya berikan di awal sama anak ini gaya belajarnya apa sih? Nah seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah ucapan terima kasih dari saya sudah menghadiri kegiatan seminar kita hari ini. Nah, jadi sekarang saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk menanggapi. Barangkali nanti ada dari teman yang ingin menanggapi, dipersilakan. Segitiga restitusi yang kita tampilkan di depan, yaitu yang sesi pertama mengenai stabilitas identitas. Misalkan kira-kira untuk berikan contoh kalimat apa saja yang bisa saya munculkan ketika anak-anak melakukan kesalahan yang salah. Nggih, Ibu. Ya, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Barangkali ada yang lain lagi? Penanya kedua, saya berikan 3 penanya. Tadi sedikit Pak yang silakan. Ya, ada masalah untuk pada siswa. Ya. Ketika mengajar di kelas, ketika saya memberikan hukum pada siswa, apakah kita berpihak pada murid atau siswa? Memberikan hukuman Pak, ya, Ya. apakah berpihak atau tidak juga? Ya. Oke. Lagi 1. Ya, yang ketiga. Ya, silakan Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan keyakinan kelas, dan saya ingin tanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Tolong berikan contohnya Ibu. Terima kasih. Keyakinan kelas nih, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali teman-teman yang lain mau menanggapi atau langsung saya tanggapi saja. Baik, terima kasih. Penanya pertama yaitu Bu Dayi Reda. Tadi keyakinan kelas tentang validasi. Keyakinan menstabilkan identitas. Ini Bu. Jadi untuk menstabilkan identitas, nah itu kita bisa lakukan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Seperti itu bisa Ibu katakan ke siswa. Misal ketika siswa terlambat, Ibu bisa katakan, oh nggak apa-apa terlambat. Tapi tentunya nanti ada kalimat berikutnya. Kemudian tidak ada kok manusia yang sempurna, nah seperti itu. Jadi bisa Ibu katakan. Kemudian saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Bisa seperti itu. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah ini. Itu bisa Ibu sampaikan. Kemudian apakah kamu bisa sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bisa Ibu lakukan dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana Bu? Dari ya, baik.
Terima kasih Bu Dayu sudah bertanya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu dengan Pak Ketut tadi menanyakan apakah ketika saya memberikan hukuman ke siswa, apakah saya tidak berpihak gitu kan? Sekarang tergantung Pak Ketut, hukumannya apa dulu? Kalau hukumannya tidak sesuai dengan etikat baik, kebajikan, tentu itu tidak berpihak namanya. Misal, kesalahannya dia tidak buat PR, tapi Pak Tut suruh dia keliling lapangan 100 kali atau 50 kali, itu kan sudah tidak berpihak namanya. Jadi tergantung dari hukuman apa yang Pak Tut berikan. Kalau hukuman itu sifatnya mendidik, Pak Tut sudah berpihak. Karena kan kalau misalkan dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya orang lain wajib mengontrol dia. Seperti itu. Oke. Jadi bukan berarti Pak Tut tidak berpihak. Sekarang tergantung dulu apa jenis hukuman. Kalau misalkan hukumannya mendidik, ya berpihak namanya. Kalau misalkan hukumannya nggak mendidik, lari ke sana kemari disuruh, itu kan nggak mendidik. Nah seperti itu. Oke, jelas Pak Tut ya. Nah, baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga dari Bu Ayu, yaitu bagaimana membuat keyakinan keras. Nah, membuat keyakinan itu bisa dengan cara seperti ini Bu Ayu. Jadi yang pertama, misalkan Bu Ayu pertama sekali ketika awal semester itu Bu Ayu masuk ke kelas, kemudian tanyakan di awal anak-anak kalian itu menginginkan apa. Jadi di sana kita sudah berpihak pada siswa kita. Apa yang kalian inginkan? Pembelajarannya kayak apa yang kita inginkan? Kalian boleh menulisnya. Nah seperti itu. Dari sana kita akan menimbulkan banyak kata-kata, banyak sekali kata-kata siswa yang tentunya mereka karena mereka berbeda-beda, tentunya pasti jawaban-jawaban mereka akan berbeda. Karena setiap orang seperti yang dikatakan ini, semua orang itu punya ciri mereka masing-masing. Nah, bisa dengan cara menuliskan ke depan satu persatu anaknya, kemudian atau bahkan Bayu bisa minta mereka untuk menuliskan di kelas. Nanti dikumpulkan, Bayu analisa di sana yang mana kira-kira yang kalimat yang tepat untuk Bayu susun, kemudian setelah disusun bisa ditempelkan di kelas. Seperti itu. Tapi kata-kata dari keyakinan itu harus Hubungan mendidik contohnya seperti apa? Memberikan contohnya. Seperti ini Bu Dayu. Nah, misalkan ada anak yang tidak membuat tugas kan. Nah, misalkan Bu Dayu anak itu nggak buat tugas, tetapi hukuman yang Bu Dayu berikan itu adalah keliling lapangan. Nah, itu sudah tidak mendidik Bu. Terus apa yang hukuman yang bisa Bu Dayu berikan? Misal pertama, anak-anak itu tanyakan dulu kenapa mereka tidak membuat itu. Itu sudah Bu Ayu sudah mulai mendidik dulu. Kenapa alasan mereka melakukan itu? Kemudian, bisakah kamu membuatnya kembali? Tuh, suruh mereka mengulang kembali itu. Jadi bukannya ngaplir dari pelajaran itu gitu, tapi tetap dia terhukum dan bisakah kamu mengumpulkan besok? Nah, seperti itu. Iya. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan video yang saya buat. Silakan duduk di tempatnya. Okta, ini selesai pelajaran. Okta datang ke ibu ya. Okta,
Ibu perhatikan akhir-akhir ini Okta sering terlambat. Benar, Bu. Okta pasti punya alasan untuk melakukan itu. Pagi-pagi saya harus bantu ibu saya dulu berjualan di pasar, Bu. Mohon maaf, apakah Okta anak tunggal? Ya, Bu, saya anak tunggal. Bapakmu kemana? Sudah ada, Bu. Semenjak saya kelas 1 SMP, Bapak pergi dari rumah bersama istri mudanya. Waduh, maafkan Ibu, Okta sudah mengingatkan permasalahan Okta. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah tidak memikirkan itu. Okta patut berbangga bisa membantu orang tua di sela-sela kesibukan Okta sebagai seorang siswa. Terima kasih, Bu. Okta bisa mempertahankan sikap membantu orang tua, tetapi Okta juga harus bisa memikirkan bahwa Okta masih dalam kondisi sekolah. Ya, Bu. Bagaimana kalau misalkan Okta membantu orang tua itu langsung menggunakan seragam sekolah agar nanti ketika selesai berjualan Okta bisa langsung datang ke sekolah tanpa harus ke rumah lagi mengambil seragam. Baik, Bu. Akan saya coba. Sekalian adalah silakan kalian kerjakan LKS halaman 5 soal nomor 1 dan nomor 2. Apakah sudah dilihat di sana? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan mulai dikerjakan anak-anak. Desa, apakah tugasnya sudah selesai? Belum, Bu. Bagaimana caranya mengerjakan tugas tanpa harus mengganggu temannya? Maafkan saya, Bu. Apakah Desa masih ingat nilai-nilai keyakinan? Kelas agar teman merasa tidak terganggu. Oke. Apakah Desa mau menjadi orang yang melanggar keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Baik, apa yang akan Desa lakukan sekarang? Melanjutkan mengerjakan tugas saya, Bu. Bagus sekali Desa ya, silakan dilanjutkan tugasnya tanpa harus mengganggu temannya. Apa yang Anda rasakan ketika guru menyelesaikan kasus dengan menerapkan metode segitiga restitusi? Ketika guru menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bersalah kepada guru karena telah melakukan kesalahan tersebut. Saya tidak merasa mendapatkan hukuman, tetapi saya belajar memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya sadar bahwa saya salah dan akan berusaha tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Baik, adik-adik semua, hari ini teman kalian, Dwi, akan menceritakan hasil literasi yang Dwi sudah baca. Oke, adik-adik yang lain silakan didengarkan. Ya, baik, silakan Dwi. Di sini dia menceritakan perjuangannya semasa yang menghadapi penyakit tersebut. Di sini dia berjuang untuk menggapai mimpinya menjadi seorang farmasi yang kuliah kedokteran. Hal baik yang saya dapatkan dari sini adalah jangan pantang menyerah. Walaupun ada dalam keterbatasan fisik, jangan jadikan hal itu halangan untuk kita meraih mimpi atau masa depan. Iya, baik, beri tepuk tangan. Karena Bek sudah bercerita tadi, jadi besar sekali makna dari cerita Bek tadi ya. Jadi meskipun
menyandang disabilitas, tetapi anak ini tetap semangat untuk belajar sehingga bisa kuliah di kedokteran. Gimana, hebat nggak Nana? Hebat banget. Oke, dia mampu membuktikan dia setara dengan anak lainnya. Oke, mantap sekali, bagus sekali. Itu Bapak Ibu, karena sudah waktu ini bisa cukupkan sampai di sana dulu. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.